Mula-mula suami istri itu hidup tentram, meskipun melarat. Mereka taat kepada perintah Allah, segala yang dilarang Allah dihindari, dan ibadah mereka tekun sekali. Si suami adalah seorang alim yang takwa dan tawakal. Akan tetapi, sudah beberapa lama istrinya mengeluh terhadap kemiskinan yang tidak ada habis-habisnya itu. Ia membayangkan alangkah senangnya hidup jika segala-galanya serba cukup. Pada suatu ketika, laki-laki yang alim itu berangkat menuju ke kota, mau mencari pekerjaan. Di tengah perjalanan, ia melihat sebatang pohon besar yang tengah dikerumuni orang, dan ia mendekati kerumunan itu. Ternyata orang-orang itu sedang memuja-muja pohon itu, yang konon sangat keramat dan angker itu. Banyak juga kaum wanita serta pedagang yang meminta-minta agar suami mereka setia atau dagangannya laris. Ini syirik, pikir laki-laki yang alim tadi. Ini harus diberantas habis. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menyembah serta meminta selain kepada Allah. Maka pulanglah dia buru-buru ke rumahnya. Istrinya heran, mengapa secepat itu suaminya kembali. Lebih heran lagi, waktu dilihatnya si suami mengambil sebilah kapak yang diasahnya hingga tajam. Lantas laki-laki alim tadi bergegas keluar. Istrinya bertanya, tapi ia tidak menjawab. Segera keledainya dinaiki, lalu dipacunya cepat-cepat menuju ke tempat pohon itu. Sebelum sampai di tempat pohon itu, berdiri tiba-tiba melompat sesosok tubuh tinggi besar dan hitam. Dia adalah iblis yang menjelma sebagai manusia. "Hai, mau kemana kamu?" tanya iblis. Orang alim itu menjawab, "Saya mau menuju ke pohon yang disembah-sembah orang bagaikan menyembah Allah. Saya sudah janji kepada Allah akan menebang pohon syirik itu." "Kamu kan tidak ada hubungan apa-apa dengan pohon itu. Yang penting kamu tidak ikut-ikutan syirik seperti mereka. Sudah, pulang saja." "Tidak bisa. Kemungkaran harus diberantas," jawab si alim bersikap keras. "Berhenti, jangan teruskan," bentak iblis marah. "Akan saya teruskan." Karena masing-masing ngotot pada pendiriannya, akhirnya terjadilah perkelahian antara orang alim tadi dengan iblis. Kalau melihat perbedaan badannya, seharusnya orang alim itu dengan mudah bisa dibinasakan, sebab iblis begitu tinggi besar, sedangkan si alim kecil kerempeng. Namun ternyata iblis telah 3 kali dipukul tubuh hingga babak belur. Iblis menyerah kalah, meminta-minta ampun. Kemudian dengan meringis kesakitan, ia berdiri dan berkata, "Tuan, maafkanlah kesalahan saya. Saya tidak akan berani lagi mengganggu Tuan. Sekarang pulanglah. Saya berjanji setiap pagi apabila Tuan selesai mengerjakan sholat subuh, di bawah tikar sajadah Tuan, saya sediakan uang emas 4 dinar. Pulang saja cepat, jangan teruskan niat Tuan itu." Mendengar janji iblis dengan uang emas 4 dinar itu, lunturlah kekerasan tekad si alim. Ia teringat istrinya yang ingin hidup berkecukupan. Ia ingat betapa istrinya mengomel saban hari karena
uang belanja yang kurang. Setiap pagi 4 dinar dalam sebulan saja berarti dia akan menjadi orang kaya. Demikianlah semenjak pagi itu istrinya tidak pernah cemberut lagi. Hari pertama ketika si Alim selesai sholat, dibukanya tikar sajadahnya. Betul, di situ tergeletak 4 benda mengkilap, 4 dinar uang emas. Dia meloncat kegirangan dan istrinya memeluk dengan mesranya. Begitu pula di hari kedua, 4 dinar emas. Ketika pada hari ketiga, matahari mulai terbit dan dia membuka tikar sajadahnya, masih didapatinya uang dinar tersebut. Tetapi pada hari keempat, dia mulai kecewa. Di bawah tikar sajadahnya tidak ada apa-apa lagi kecuali tikar pandan yang rapuh. Istrinya mulai cemberut dan meminta agar suaminya mencari tahu penyebabnya. Akhirnya suaminya itu teringat janji iblis. Ia telah membohonginya. Orang alim itu marah. Ia mengambil sebilah kapaknya lagi dan bergegas menuju pohon keramat dan angker itu yang menjadi tempat sesembahan. Kali ini orang alim hendak menebang pohon tersebut dengan hati kecewa karena iblis berbohong. Di tengah perjalanan, iblis muncul lagi, kali ini dengan wujud asli dan menghadangnya. "Apa yang hendak kamu lakukan?" tanya iblis. "Aku hendak menebang pohon yang disembah selain Allah," jawab orang alim itu. "Kamu telah berjanji kan tidak akan menebang pohon itu?" kata iblis lagi. Akhirnya orang alim itu tetap pergi untuk menebang pohon. Namun iblis juga tidak membiarkannya. Maka terjadilah perkelahian lagi. Dalam pertarungannya yang kedua ini, si iblis memukul dan mencekiknya sampai hampir mati. Akhirnya si alim itu kalah telak. Kemudian orang alim itu bertanya, "Kenapa dulu kau kalah oleh aku, tetapi sekarang malah aku yang kalah?" Iblis dengan angkuh menjawab, "Tentu saja kamu dulu bisa menang, karena waktu itu kamu keluar dari rumah hanya untuk Allah. Demi Allah, andai kata ku kumpulkan seluruh bala tentaraku buat mengeroyokmu sekalipun, aku takkan mampu mengalahkanmu. Sekarang kamu keluar dari rumah hanya karena tidak ada uang di bawah tikar sajadahmu. Maka biarpun kamu keluarkan seluruh keahlianmu, tidak bakal kamu mampu menjatuhkan aku. Pulang saja, kalau tidak kupatahkan nanti batang lehermu biar mampus." Mendengar penjelasan iblis ini, si alim tadi termangu-mangu. Ia merasa bersalah dan niatnya memang sudah tidak ikhlas karena Allah lagi. Dengan terhuyung-huyung, ia pulang ke rumahnya. Dibatalkannya niat semula hendak menebang pohon sumber kesirikan itu. Ia sadar bahwa perjuangan yang sekarang adalah tanpa keikhlasan karena Allah. Dan ia sadar perjuangan semacam itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain kesia-siaan yang berkelanjutan. Sebab tujuannya hanyalah harta benda, padahal mengatasnamakan Tuhan dan agama. Bukankah berarti ia menyalahgunakan agama untuk kepentingan hawa nafsu semata?